Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang. Assalamualaikum, selamat sore rekan seni. Kita sedang berkunjung ke rumah Paus Sastra Lampung, Isbedi Setiawan ZS. Setiawan nggak pakai E ya bang? Iya betul. STIA. Isbedi pakai Y. Pakai Y. Betul. Jadi Kalau yang yang walaupun ngaku akrab-akrab tapi begitu selip di Y sama di E, jadi lontur akrabnya bang untuk ya. mantap. Iya. Bang Isbedi, sebenarnya sih sini mau silaturahmi. Iya. Sekalian kita tahu di mana kediaman dan persembunyian dari penyair yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia puisi, cerpen, sastra di Lampung ya. Rupa-rupanya disinilah persembunyian beliau, Isbedi Setiawan ZS. Sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk menulis, tempat untuk mengarang, tempat untuk menghidup-hidupkan sastra di Provinsi Lampung. Bang Isbedi, Ya. sudah kemana aja gara-gara puisi? Gara-gara puisi, kalau Indonesia sudah selesai dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Alhamdulillah. Kalau ke negara tetangga ya Singapura, Luar negeri. Thailand, Jiran. Brunei Darussalam, dan terakhir ya di Eropa ya Belanda lah gitu. Belanda. Semua gara-gara puisi ya? Gara-gara puisi. Luar biasa. Jadi bahwa puisi itu ada sayapnya itu betul bang? Betul, puisi udah saya betul. Betul ya. Betul. Puisi ada ruhnya itu betul ya bang? Betul. Dan itu nggak mudah bang ya. Tahun berapa sih bang? Nggak pertama kali lah. Oh, pertama kali Puisi apa yang bang baca? bukan, bahkan kalau pertama kali saya menulis puisi-puisi ya saya anggap puisi remaja lah, itu dimuat di RRI Tanjung Karang zaman dulu. Namanya dia Ruang Remaja. Tahun Tahun masih SMP. sekitar 60-an ya. Iya. 60-an. Enggak 58 saya itu 58 63 65-an lah gitu ya kali ya 70. Ya jelas gitu. Ya 70-an ya. Terus SMP, lalu SMA tahun 78 begitu saya lulus dari SMA. Itulah justru cerpen saya yang pertama dimuat di koran Swadesi. Swadesi di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Membuat Swadesi dulu yang zaman-zaman ada SB. Iya. Buntut yang dalam halaman belakangnya ada kode-kode segala macam gitu kan. Tapi di halaman dalam ada ruang sastra mereka tetap gitu. Tahun 70-an awal ya bang? Belum lahir saya bang. Iya, belum lahir ya. Iya, 78. Iya. Judulnya Pembersihan. Saya bicara cerpen itu karena saya biasa nongkrong di Pasar Tengah Bandar Lampung. Oh, itu kan banyak bener pedagang-pedagang kaki lima, pedagang obat segala macam itu kan. Nah, tukang rokok segala macam. Zaman dulu ada pembersihan. Kalau sekarang Pol PP ya. Tibum Ya, zaman Tibum. Itu. Kalau sekarang Tibum kali ya. Kalau sekarang Pol PP malah Pol ya. PP, iya. Kalau dulu kan kebersihan. Iya. Kalau sekarang Tibum kalau gitu kan. Nah, itu. Nah, saya seolah-olah pedagang gerobak itu, di mana gerobak itu saya diangkut ke dalam mobil, saya marah kena kentung seolah-olah gitu. Saya nggak sadar ceritanya begitu terakhir. Iya. Ending saya tutup kayak begitu. Pokoknya saya nggak sadar, sudah. Jadi bahwa sastra itu awalnya adalah sebenarnya keresahan yang sifatnya kritik ya bang. Oh iya, Itu abang mengalami betul ya? Mengalami betul. Atau jiwa itu Jiwa ya? itu ya, karena saya biasa nongkrong di sana zaman dulu. Maaf ngomong kan, saya ada kawan saya orang bilang bapaknya obat. Nah, ya kita sering mencuri obat zaman dulu. Sekarang mah Inex segala macam. Kalau dulu Valium. Tahu. Berapa itu kan zaman dulu kan? Iya. Nah itu kita biasa main gitu kan. Nongkrong di sana. Jadi kita ngelihat benar bagaimana ketertiban umum itu ngebersihin, wah rame gitu di pasar
Pasar Tengah ya. Pasar Tengah Bandar Nah, Lampung. Bandar Lampung dulu kan terminal juga kan zaman dulu kan. Iya. Kalau apa? Jadi kan selain kritik sebenarnya orang itu bersastra itu katanya loh. Itu katanya untuk romantis. Abang mengalami itu juga. Iya pasti awal-awal siapa kata orang kan istilahnya kan menjadi penyair atau menjadi sastrawan karena romantisme, karena jatuh cinta gitu kan, istilahnya karena apa, karena putus cinta. Betul. Kalau seorang Kusni Kasdut tahu kan penjahat apapun sekali berapapun kata dia, ketika dia jatuh cinta maka dia jadi penyair. Terus kalau menemukan ini Pak, gaya berpuisi Pak, itu kan tahun 70-an awal masih SMP lah ya. Iya. Terus menemukan gaya tuh. Karena semisal ada idiom tai lalat gitu. Sebelum tai lalat itu yang abang temukan ada abang laut saya banyak laut ya? Iya, laut. Sebelum tai lalat ya, jauh. Iya, jauh sebelum laut. Maka seorang Gus T.F. Sakai itu, kan saya kan biasa ngirim ke koran Singgalang kan. Iya. Gus T.F. belum ada ini, dipanggil saja abang begitu kan. Nah, ketika ke Lampung, saya bawalah ke rumah saya lagi waktu di Kemeling. Ternyata Bang Is ini jauh dari laut ya, kata dia bilang. Saya Gus pikir Bang Isbedi itu deket-deket ke tepi laut, kata dia. Iya. Nah itu ya, tapi saya bilang saya itu terbiasa waktu dulu itu ya anak-anak saya yang pertama, kedua yang si Arja sekarang tahun kelahiran 8284 itu terbiasa saya bawa ke laut. Jadi apa ya, maksud saya yang membuat abang itu menemukan laut untuk dipuisikan, untuk disajakkan itu apa Bang? Saya pertama seorang penyair itu kan harus mengakrabi dulu apa yang ada di sekitar dia ya, artinya di dekat sama dia aja. Kita nggak perlu jauh. Misalnya ngapain sih gua nulis tentang salju kalau aku belum pernah melihat salju, kira-kira begitu kan. Kalau kabut bolehlah, kita masih sering ya kebun gitu. Nah kalau laut saya hampir setiap minggu saya pasti ke laut, terutama di Lampung Pos dulu karena jenuh. Nah tiap hari libur saya ke laut begitu kan. Bawa anak begitu. Nah, mungkin karena itulah kedekatan dan laut juga bagi saya adalah bisa jadi sebuah simbol bahwa laut adalah kehidupan. Maka saya pernah ada puisi yang juga dipuji sama si Abdullah di WM itu kan, di perjalanan ke laut, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Kira-kira itu kan, nah, itu ada di Kota Cahaya tuh satu. Dari itu penemuan itu dari kita mengakrabi ya akhirnya jadi sama sih, hampir rata-rata penyair besar kayak yang pada Hadi, bagaimana dia mengangkat lautnya Madura, ya kan? Kemudian si Jawawi Imron setengah siwalannya istilahnya kan, dan juga laut Maduranya, gitu kan. Hampir rata-rata yang dekat pantai itu otomatis laut ya akan ke sana gitu. Nah, kemudian ke aku tandai tai lalat, saya melihat tai lalat ini juga bagian dari simbol penanda kita loh. Misalnya penanda apa itu Bang? Penanda bahwa seseorang itu ditandai oleh tahilat atau andang-andang yang melekat di tubuh dia. Misalnya ada ya dulu, kalau zaman dulu kita kalau ada anak hilang. Anak hilang tanda ini info anak hilang, orang hilang gitu kan. Pakai baju ini, kemudian ada andang-andang di sini biasanya kalau ada andang-andang. Iya kan? Itu kan penanda itu kan. Iya benar. Oh sebenarnya karena jadi apa, tai lalat itu muncul karena info orang hilang itu. Sebetulnya enggak, awalnya saya menemukan ada kalimat aku tandai tai lalat di dunia kanak-kanak. Kemudian saya ingin tiba-tiba terjadilah pertikaian antara disampit antara orang Madura dengan Dayak. Iya kan? Oh ini ada masalah ini gitu. Ada penanda yang hilang bahwa kita satu bangsa yang sama, satu Indonesia yang satu Indonesia. Apa? Oh tai lalat. Nah, baru saya balik sana gitu kan. Aku tandai tai lalat dari dunia kanak-kanak hingga hafal tentang aku seperti mengenal diriku sendiri. Nah, iya. Karena tai lalat itu nggak mengenal suku ya Bang. Iya, akhirnya nggak suku. Apapun pasti tai lalat ada itu. Kira begitu. Iya betul. Dan itu aku tandai tai lalat itu dipuji sekali oleh Tarji. Yang Isbedi dan lain Iwan Isbedi itu kan di Kompas. Iya pernah saya baca. Iya. Iya betul. Tai lalat itu nggak mengenal suku. Jadi semua. Jadi itu semacam penemuan Bang Is
tentang dalam puisi ya, yang Iya, sifatnya iya. universal ya bang. Iya, universal. Banget ya. Nggak berkata soal perempuan saja, laki-laki saja, Iya, atau tidak, suku tidak. tertentu Iya, saja tidak. enggak. Oke, iya. Sama dengan puisi saya yang di alun-alun itu ada kalian kupu-kupu dan pelangi. Itu saya juga nggak bicara tentang apa itu agama gua lebih bagus, agamamu lebih bagus, itu lebih jelek. Terus sebaliknya begitu. Iya. Itu yang di buku saya. Terus kalau misalnya apa ya, abang di lahir Lampung bang, Tanjung Karang. Saya Tanjung Karang terutama khususnya di tepatnya di Rausubur Enggal. Di Enggal. Rausubur Enggal itu Iya. Gitu. Ini ibu kota provinsi bang ya. Iya, ibu kota provinsi. Kalau abang melihat ada beberapa puisi abang itu yang berbasisnya itu adalah budaya Lampung. Iya. Itu abang menemukannya itu dalam membaca buku atau berjalan? Saya banyak berjalan. Misalnya saya bicara tentang di Pagar Dewa ya kan ya. Kemudian tentang tebu ya kan ya. Iya, sungai tulang bawang. Iya, tebu itu aja saya buat berapa karya itu. Ada cerpennya yang misalnya aku mendengar jerit tiap malam dari ladang tebu gitu kan misalnya gitu kan. Saya langsung ke sana kebetulan gitu. Jadi banyak lihat gitu. Nah, kemudian kalau yang ada beberapa juga saya membaca sama seorang, saya ini kan orang bukan Lampung tanda petik tapi lahir besar di Lampung. Lampung Baru istilahnya. Iya, Lampung Baru lah. Iya. Nah itu. Tetapi apa iya? Ketika kita sudah meminum air yang sumur ada di Lampung, masa iya kita masih dibilang pendatang? Nah itu kan dulu kan ribut kan pendatang dan asli. Iya. Nah sebetulnya itu yang saya mau angkat gitu. Jika aku telah cecap airmu ya. Iya, betul ya. Sungai tulang bawang. Iya. Iya. Ya apa? Kau panggil aku Kuali. Kuali ya gitu. Kita berhadapan. Iya. Kenapa iya? Apa kita harus berhadapan? Iya. Harusnya kita berdekap-dekapan. Iya. Betul. Bukan berhadap-hadapan, tapi berdekap-dekapan. Iya. Jadi maksud saya begini. Dari situ saya sering bertanya kalau baca puisinya Bangkis itu kan maksudnya yang dituliskan di dalam puisi itu banyak sekali ya, luas sekali dan saya kira hari ini Bangkis adalah orang di Lampung yang paling banyak menulis puisi. Iya betul. Saya juga belum tahu yang data yang lain ya. Kalau menurut saya loh ya, betul. Kita bisa teliti nanti gitu kan ya. Bangkis menulis puisi untuk siapa? Saya untuk menulis puisi untuk orang. Artinya untuk umat atau untuk manusia lah di luar sini. Saya nggak pernah menulis untuk diri saya lalu untuk manusia ke depan. Jadi ketika saya menulis, wajah orang-orang itu ada di benak saya gitu kan, ada di wajah saya, ada di depan saya. Jadi mereka sehingga walaupun itu istilah sangat pribadi barangkali, tetapi ini saya serahkan kepada orang. Iya. Ada cerita nggak bang? Puisi abang yang, wah gara-gara puisi abang nih, gua dapet ini nih misalnya, atau gara-gara puisi abang nih gua tadinya udah mau bunuh diri nggak jadi itu, atau cerita semacam itu abang. Berapa puluh tahun abang jadi penyair kan? Ya, tapi kalau yang kayak misalnya jatuh cinta, misalnya kayak orang itu makin cinta, misalnya si Henry suka dengan puisi aku tandai talalet itu ya, itu kasih ke dia. Kemudian ada lagi, ini menarik sebetulnya, saya nggak sebut namanya. Dia pernah tetangga sama lelaki, tadi lakinya muslim, nikah jadi Kristen. Maka dia diusirlah dari keluarga. 10 tahunan sejak dia menikah, dia tidak lagi balik. Nah, saya punya kumpulan cerpen judulnya Perempuan di Rumah Panggung. Oh pernah baca? Iya. Nah, saya bicara tentang bagaimana seorang anak yang sangat rindu kepada ini. Gara-gara saya kasih buku itu, langsung dia baca habis, dia nangis, langsung dia bawa anak dia yang umur kalau nggak salah masih 4 tahun atau 3 tahun pulang ke Cilacap. Sujud atau sungkem kepada orang tuanya. Iya, dorongan-dorongan seperti itu yang sebenarnya sastra itu menyentuhnya, posisi menyentuhnya itu kan kadang-kadang tuh bisa sangat dekat, pribadi dan di luar ini bang. Bisa cepat, bisa lambat kan ya. Iya, betul ya. Di luar ekspektasi gitu ya kan. Abang nulis cerpen sebenarnya kan cuman dengan teknik yang formal misalnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa akhirnya ada sesuatu yang menyentuh
di luar ekspektasi kita. Iya. Kok jadi seperti ini gitu kan ya? Ya, cerpen saya itu yang pertama sekali dalam Perempuan Rumah Panggung kan Ibu judulnya kan. Bagaimana saya rindu ibu ketika lebaran saya datang begitu kan. Iya. Pas dia lebaran juga dia pulang. Lebaran Islamnya lah gitu kan. Iya. Sampai detik ini orangnya akrab. Pencarian di luar Lampung, abang pernah di Jogja tuh? Nggak pernah, saya nggak Nggak pernah, ya? saya ini bukan orang perantau ya. Bukan ya, Bang? Maka kata istri saya kan cukup lama dia di merantau di Jakarta kan. Saya sempat di Jakarta Utara, tapi nggak sampai setahun saya pulang. Tapi mungkin karena saya orang yang sense of politik-nya itu kuat, Iya. sehingga terpendam itu ya kan. Di Jakarta Utara tuh di daerah penjaringan yang kemudian pernah ada kasus heboh dibakar semua itu karena mereka rumah-rumah mereka tuh di pinggir pantai di air itu, jadi pakai kayu balok-balok itu aja dipanggil itu kan. Bibi saya di sana, saya sempat tinggal di sana. Saya capeknya itu adalah dari Jakarta Utara saya nongkrongnya di tim. Gua tuh jauh sekali kan, jauh sekali. Iya. Nah itu akhirnya lah saya lebih dari 30 tahun kemudian lah yang saya lahir. Puisi saya yang juara itu belok kiri jalan terus ke Kota Tua. Itu kan juara kan ini dia. Itu bahkan berarti berapa puluh tahun baru 30 tahun kemudian pengendapannya ya. Iya, saya mau pengen bicara tentang Kota Tua karena saya hafal bener tentang Kota Tua gitu kan. Iya. Nah, belok kiri jalan terus itu kan cuma dari pelang-pelang di jalanan aja kan. Belok kiri jalan terus gitu kan. Nah itu hanya saya tambah aja ke Kota Tua kira-kira gitu kan. Nah itu. Kalau sekarang tinggal sedikit bang ya koran yang iya betul, nasib seniman khususnya sastrawan agak sulit sekarang hidupnya mereka dari menulis, kecuali mereka sudah punya nama ya. Oh zaman dulu kan kita buat untuk dimuat di Kompas aja cerpen itu kita berhadapan dengan tiga kurator editor di Kompas. Untuk berita Buana kita berhadapan dengan Abdul Hadi WR, misalnya Horizon berhadapan dengan Sutarji Kalkembari, kemudian koran Pelita berhadapan dengan seorang jurtatap misalnya kan. Artinya kalau dulu tuh kita bisa dari sisi ekonomi bang ya. Iya. Kita bisa bicara banyak. Bisa hidup, kita bisa hidup. Saya kebagian momen terakhir 2004 lah, ya, sampai ya, 2009 masih, ya. Itu masih deres itu, masih deres dunia tulis menulis orang. Iya betul. Iya. Artinya kita bisa memanage ya istilahnya dalam pengertian gua bulan depan gua harus bergaji kira-kira. Maka gua menulis sekarang karena dimuat sekarang itu akan didapat besok kan, minggu besok, bulan besok kan kira-kira begitu. Kalau sehari seminggu kita bisa dapat tiga media yang muat itu hat trick, atau saya kadang-kadang lebih dari hat trick zaman dulu kan. Sampai inget saya tuh sampai Sriti.com itu mengatakan kan Isbedi seperti Peter Pan, tiada hari Minggu tanpa Isbedi. Iya. Kira-kira gitu kan. Kemudian kita berharap bisa berharap. Besar harapan besar. Iya. Ya bayanglah kita kayak di Lampung Pos dulu kan kita dengan 2,5 sebulan aja kita dapat dua dimuat aja udah 500 kita kan. Iya. Kalau sekarang kan susah gitu kan. Salah nggak bang? Sastrawan itu menulis untuk uang? Tidak, sastrawan sama dengan seperti dokter, sama dengan guru, sama dengan dosen, jadi profesi. Gitu. Begitu kan pekerjaannya. Karena memang juga kan ruang-ruang itu ada bang. Ada. Ibaratnya dokter kan ada tempat untuk prakteknya. Gitu loh. Kita kan punya koran, punya buku, punya ini gitu ya. Ya mungkin di era Jalaluddin Rumi, Iqbal barangkali belum berpikir ini karena mereka ucapan-ucapan murid-muridnya yang mencatat. Ketika sudah era Hairil Anwar kan bagaimana dia bawa naskah, dia serahkan kepada HBSin, bayar. Iya. Itu yang legendaris itu. Iya betul. Sudah profesi kan? Iya. Dimuat aja belum, dia udah minta duit. Iya. Udah berani itu seorang. Iya. Kalau kita nggak berani kita kan. Kalau abang mengeksplorasi bang tradisi lisan Lampung gitu. Pernah abang mengeksplorasi? Pernah dong. Apa Sagata atau enggak, saya ngambil dari cerita-cerita rakyat tutur yang ada di Lampung, misalnya dari Tulang Bawang Barat yang terbitan tahun berapa itu saya pernah baca, yang Pedanka Provinsi. Ada tulisan abang tuh yang
cerpen bukan teman abang, ada berapa orang ya? Oh, sama Mas Nuna juga gitu ya? Enggak, Bukan. udah tua itu. Oh, Jadi saya malah nggak tahu tuh. Pedanka tuh ininya masih. Namanya tuh masih diterbitkan oleh Pedanka tuh, Provinsi Lampung. Ada Bang Saiful Irba Rampaka juga nulis di situ. Jadi hikayat apa? Cerita-cerita tradisional. Iya. Iya, kayak semacam dongeng lah. Saya Iya, banyak tahu tutur yang kayak Sagata, kayak si punyanya si Ibu Mas Nuna. Enggak, saya nggak ke sana. Jadi abang kalau misalnya apa namanya ditanya, misalnya abang Lampung itu bagi abang apa sih? Lampung bagi saya adalah Kan SBY Setiawan Lampung gitu. ya bagi saya itu tempat selain lahir ya juga bagi saya untuk hidup saya begitu. Dan Lampung nggak bisa terpisahkan udah ada dalam darah saya. Ketika darah pertama saya adalah keluar dari diri saya di Lampung ini, ya bagi saya Lampung adalah segala-galanya yang bisa menghidupi saya, dan udaranya pun adalah hirupan saya gitu. Saya nggak pernah jauh-jauh kok sebetulnya bicara sastra saya pasti bicara tentang di Lampungan. Kecuali ada persoalan besar di luar Kelampungan, misalnya tentang demo yang di mana di Thailand yang perempuan mati itu kan, si Angel itu kan. Oh, iya. Saya bikin puisinya, kira-kira begitu. Oh iya. Terus kalau satu puisi tuh bang, selesai sekali duduk atau satu kali duduk selesai tulis atau enggak juga sebetulnya. Ada banyak yang selesai sekali duduk selesai gitu. Kenapa sekarang kita lewat Facebook ya, kita lempar aja dulu gitu kan. Tapi tetap kita edit lagi begitu kan. Tapi ada juga yang sampai 3 tahunan ada begitu, 4 tahunan ada yang misalnya aku tandai Thailand itu cukup lama itu. Kemudian perjalanan pelaut itu juga lama, yang karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar, itu juga cukup lama itu. Iya, kenapa saya bertanya seperti itu Pak? Karena puisi itu nggak main-main bang. Iya. Nggak pernah main-main kan? Iya. Itu ditulis dengan serius loh. Serius. Iya. Jadi anggapan-anggapan soal ngapain orang bikin puisi, apa semua orang juga bisa bikin? Iya. Enggak kan? Iya. Ada canda juga sebetulnya. Iya. Enak bener sih penyair mah, kata dia bilang. Kalau diundang kemana-mana cukup bawa tisu aja jadi puisi, kata dia bilang. Enggak juga. Kalau nulis betul di kertas mana saja kan, bisa dilontar pun bisa. Tetapi apa yang kita tulis itu sebetulnya begitu kan, ada masalah, ada ending, ada ini gitu kan, sudut pandang kita kemana ngambilnya gitu. Kayak saya ngangkat tentang Nuwabadi misalnya, itu bapak itu kan, saya nggak ngangkat tentang Nuwabadinya itu, bagaimana orang pengrajin badi itu di mata saya kok seperti tiba-tiba terbangun adakan arok, adakan dedes, ada tunggula metung, ada empuk gandring. Nah itu terbangun sama saya. Tiba-tiba ada juga di benak saya ada si Masitoh yang ketika dia suruh zaman Raja Firaun ya kalau nggak salah, yang disuruh anaknya dilemparin ke kuali. Itu kan gara-gara dia menyisir anaknya Firaun, jatuh dia baca Bismillah gitu kan, menyisir gitu kan. Nah, itu puisi itu nggak pernah puisi itu dibuat dengan main-main kan? Iya, jangan main-main. Nggak pernah main-main gitu. Kalau apa namanya? Banyak lah yang hari ini di Lampung kepenyairan itu. Pandangan abang kepenyairan di Lampung bagaimana? Ya saya hari ini. Ya hari ini ya di luar generasi Inggit Putri Fitriani segala macam. Ya berarti masih instan ya mereka menggarap, jadi cuman aku bilang mah kayak semacam ini apa tuh sosialita aja jadi. Kira-kira gitu orang udah berduit apa ya udah sosialita jadi kafe nongkrong, kira-kira sampai situ aja baru. Untuk Indonesia pun juga begitu kan, dengan banyaknya festival ini ya lahirlah tanda petik ya sosialita itu. Saya pernah nulis itu untuk di majalah majalah pusat Badan Bahasa gitu. Kalau zamannya si Ayu Utami, kemudian si Jenar Maesa Ayu yang disebut sebagai sastrawangi, ya karya mereka benar-benar ada dan kuat begitu kan. Cuman karena mereka dari orang-orang di atas, kemudian orang yang cantik juga, maka orang berebutan kan untuk membaca. Tapi itu kan ada dampak kan bagi penulis-penulis yang lain. Penerbit akhirnya mencari
penulis yang lain. Ketika udah booming sastra waktu itu kan, zaman sastrawan Iya, kan, iya. sampai kumpulan cerpen saya diterbitkan Kompas sama Gramedia kan, Iya, iya. Grasindo begitu kan. Nah, Apa karena tidak diredaksi dengan baik, Bang? Enggak juga. sebetulnya festival banyak kan tidak di ini redaksi yang baik ya, ada 3 orang, kadang-kadang cuma 2 seorang lah gitu. Iya. Akhirnya ngambil kuat aja. Oh, Iya. ini kita harus butuh 100 orang misalnya kan. Heeh. Toh mereka diundang juga biaya sendiri. Iya kan? Datang. Lolos gitu kan? Iya, iya. Ya udah, asal lolos aja. Iya. Jadi nama ngelihatnya dia gitu kan. Iya. Kalau dulu kan puisi macam forum puisi Indonesia 87, kemudian penyair abad 21 itu Dewan Kesenian Jakarta semua nyelenggarakan. Itu kan keren, bener-bener cari nama orang itu kan. Iya. Lagi zamannya Forum Puisi Indonesia 87 tahun 87, bagaimana seorang Leon Agusta almarhum dia cari dari Aceh sampai, Iya, cuman iya. selipnya dia kemarin nggak ke Lampung kan, nggak ke Sumatera Selatan, nggak ke Lampung kan. Iya. Abdullah di WM Pulau Jawa sampai dia ke Makassar sana. Hmm. Oh, Kalimantan Makassar. Nah, itu kan. Itu yang saya selip ketika saya ketemu ada pembacaan puisi 3 penyair Bandung, Aceh, Dewa Dewanto, sama Sodi Palik Maulana, almarhum kan. Nah, saya ketemu sama Hadi. Saya sudah di Berita Buana, jadi dia begitu saya kenalin, saya SB dulu, Relon panggil almarhum. Iya, saya nggak punya channel ke Lampung kan, jadi sampai di Riau dia langsung melenceng lagi ke Jakarta. Akhirnya suruh catat nama-nama itulah, nama Saiful, nama Iwan, nama Ahmad Rik gitu kan, termasuk saya. Jadi alamat mereka tuh sebetulnya ke rumah saya sebetulnya. Saiful, Ahmad Rik, Iwan, saya itu kan ke rumah saya di Rausubur. Iya. Alhamdulillah gitu waktu saya 87 ya saya termasuk dipuji sama Tanji sama Abdul Yusra lah waktu itu ya kan. Meskipun kalimat mereka mengatakan inilah penyair masa depan. Itu kalau di sekolah-sekolah, Bang. Hah? Sekolah-sekolah itu dorongan dalam bidang sastra gimana menurut Abang? Di Lampung lah, yang Abang tahu lah gitu. Saya lihat lemah loh sebetulnya karena mereka gurunya juga bukan guru bukan walaupun namanya bahasa dan sastra Indonesia tapi sastranya kan nggak tepat, kurang kan. Ini bahasa tok aja ya gitu kan. Kita nggak punya, Bang, ya, mata kuliah sastra gitu, nggak punya. Di sini nggak ada guru, kita kan FKIP kan, jadinya mereka mencetak mahasiswa yang menjadi guru nantinya. Iya. Kalau di sekolah nggak ada yang misalnya mata pelajaran sastra murni sastra. Oh nggak ada, dia langsung ke bahasa dan ke bahasa ya. Ke bahasa dan sastra Iya, Indonesia. iya. Makanya- Itu pun lemah, kemarin saya kan 10 kali pertemuan di SMA itu kan juga lemah sekali kan. Iya. Sebatannya ini nggak tahu, ini nggak tahu. Udah, ada dari nol benar saya ngajarin mereka gitu kan. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu memang karena itu tadi dari Kurikulum ya. iya dari kurikulum itu iya. seharusnya memang ada program ada mata pelajaran khusus sastra gitu ya, literatur gitu kan, ya itu kan bicara sastra gitu kan, ya puisi, cerpen, esai dan segala macamnya gitu. Belum ada memang di Belum ada. sekolah apa SMP SMA tuh kayaknya belum ada gitu. Masih include ke bahasa, Bang. Oke deh, Bang Isbedi, kapan-kapan kita lanjut lagi ya, Bang. Iya. Terima kasih banyak. Bersama. Yang akan datang saya yang bertanya kepada Denny bagaimana menurut Denny melihat dari mahasiswa sudah tahu visi saya gitu kan. Entah menyukai atau setidaknya pernah membaca kira-kira gitu kan. Iya. Ini karena menjelang maghrib juga kan. Iya, udah mau maghrib juga. Oke, rekan seni, kita banyak pertanyaan sebenarnya untuk Bang Is gitu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi bicara yang lain lagi, dan saya kira semoga apa yang dibicarakan dalam waktu yang sangat cepat ini gitu ya bisa menginspirasi, bisa menjadi catatan histori kalau kita bicara seorang Isbedi Setiawan. Baiklah, terima kasih banyak Bang Isbedi. Terima kasih banyak Bang Isbedi. Sama-sama.